Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid dari program studi agama-agama kelas B2. Sebagai ketentuan UTS Matkul Islam kawasan Asia Tenggara, di sini saya akan menerangkan materi yang telah saya pahami, yaitu materi tentang sejarahnya masuknya Islam di Thailand. Langsung saja di sini saya akan menerangkan. Thailand adalah sebuah negara di wilayah Asia Tenggara yang berbentuk monarki konstitusi atau suatu pemerintahan yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengaku raja, ratu, atau kaisar sebagai kepala negara. Islam masuk di Thailand diperkirakan sekitar abad ke-10 atau ke-11, dibawa oleh pedagang Arab dan India. Islam pernah berkuasa di wilayah Pantani sejak berdirinya kerajaan Islam di Patani abad ke-14. Namun, sejak berada dalam kekuasaan kerajaan Siam, hingga sekarang umat Islam menjadi minoritas dan terdiskriminasi oleh pemerintahan Thailand. Muslim di Thailand sebagian besar tersebar di 4 provinsi bagian selatan, yaitu Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Mereka kerap memperoleh problem dan kekerasan oleh pemerintah. Hingga saat ini Muslim Thailand terus berjuang untuk memperoleh hak-haknya. Ada beberapa pendapat tentang masuknya Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama, pendapat orang-orang Eropa, dan yang kedua, pendapat sejarawan Arab dan Muslim. Pendapat sebagian besar sejarawan Eropa secara mutlak berpegang pada apa yang disebutkan oleh pengembara Italia Marco Polo bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah pada abad ke-13 Masehi di sebelah utara Pulau Sumatera, dan mereka membatasi pendapat mereka pada perjalanan. Marco Polo ini ke daerah tersebut pada tahun 1292 Masehi. Kedudukan umat Islam di berbagai negara di Asia Tenggara ini bermacam-macam. Di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, umat Islam adalah sebagai mayoritas, sedangkan di Thailand, Singapura, dan Filipina mereka berada dalam minoritas. Agama yang dipeluk oleh kebanyakan rakyat Thailand adalah Buddhisme. Negara Gajah Putih inilah yang akan pemakalah bahas dalam makalah singkat dan sederhana ini. Buddha adalah agama terbesar di Thailand dan resmi menjadi agama kerajaan. Kehidupan Buddha telah mewarnai hampir seluruh sisi kehidupan di Thailand. Dalam pemerintahan atau kerajaan, sistem dan kurikulum pendidikan, hukum, dan lain sebagainya. Namun terdapat agama-agama lain, diantaranya adalah Islam, Kristen, Konghucu, dan agama Hindu. Sejarah masuknya Islam di Thailand. Kerajaan Thai yang lebih sering disebut Thailand dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa aslinya Mueang Thai atau dibaca Meng Thai, sama dengan versi Inggrisnya, berarti negeri Thai, adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thai, namun juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai, terutama kaum minoritas Tionghoa. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam di Thailand. Di antaranya, ada yang mengatakan Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 melalui para pedagang dari Arab. Ada pula yang mengatakan Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Jika melihat peta Thailand,
akan mendapatkan daerah-daerah yang berpenduduk Muslim berada di persis di sebelah negara-negara Melayu, khususnya Malaysia. Hal ini sangat berkaitan erat dengan sejarah masuknya Islam di Thailand. Jika dikatakan masuk, karena kenyataannya dalam sejarah Islam bukan masuk Thailand, tapi lebih dulu ada sebelum kerajaan Thailand. Thai Kingdom berdiri pada abad ke-9. Islam berada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, hanya sedikit yang beragama Islam dan Konghucu. Akan tetapi, umat Islam di Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas terbesar setelah Cina. Seperti halnya kaum minoritas di negara-negara yang lain. Kawasan Thailand bagian selatan yang merupakan basis masyarakat Melayu Muslim adalah daerah konflik. Agama dan persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan, lebih lagi ketika kerajaan Melayu dihapuskan pada tahun 1902. Masyarakat Melayu Patani dalam keadaan sangat tertekan, khususnya pemerintahan Bibul Songgram. Orang Melayu telah menjadi pangsa dasar asimilasi kebudayaan. Bahkan sampai saat ini pun mereka masyarakat Muslim minoritas Patani Thailand menghadapi diskriminasi kompleks dan teror yang berlarut-larut, sehingga kehidupan sosial maupun politik menjadi sangat terbatas. Masuknya pengaruh-pengaruh Barat pada awal abad ke-19 telah merubah Siam menjadi modern pada berbagai bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Setelah bertahun-tahun di bawah aturan kolonial, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kasus Siam atau Thailand, masyarakat dan politik daerah telah dibentuk terutama oleh modernisasi, termasuk penemuan pemerintahan administrasi terpusat, sistem pendidikan modern, dan ekonomi modern. Hal ini bisa dilihat dari fakta sejarah sebagai lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah. Patani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai. Lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu kesatuan dakwah Islam dari Arab. Masa Khalifah Umar bin Khattab atau teori Arab, entah daerah mana yang lebih dahulu didatangi oleh utusan dakwah dari Arab. Akan tetapi secara historis, Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama. Di Malaka, Aceh atau Nusantara, serta Melayan Peninsula, termasuk daerah Melayu yang berada di daerah Siam atau Thailand. Pada tahun 1613 memperkirakan bahwa Patani masuk Islam sebelum Malaka yang secara tradisional dikenal sebagai Darussalam atau tempat damai pertama. Di kawasan itu, dalam penelitiannya mengenai kedatangan Islam di Indonesia, GWJ Drewes menemukan bahwa di Trengganu yang merupakan salah satu tetangga Patani, agama baru itu sudah dianut secara mapan menjelang 1386 atau 1387. Dari penemuan ini, Wiyad dan Teyu
menarik kesimpulan bahwa tidak ada alasan mengapa atau agama itu belum sampai di Patani menjelang tahun itu, terutama jika diingat bahwa Patani terkenal sebagai sebuah pusat Islam yang awal. Pada puncak kekuasaan Patani awal abad ke-17 diletakkan dasar-dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Ini dimungkinkan oleh hubungan yang semakin intensif antara negeri Arab yang merupakan pusat Islam dan Asia Tenggara yang ketika itu pusat perdagangannya. Masa kejayaannya yang sudah lampau itu dilambangkan oleh kaum bangsawan dan hubungan kerabatan mereka dengan keluarga Melayu dan oleh citra Patani sebagai tempat kelahiran Islam di kawasan itu. Terima kasih atas presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.